Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Natifah dengan NIM 2319221. Di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan hasil dari kuliah kerja lapangan daring dari kelompok 14. Adapun poin yang pertama yaitu dari dasar pemikiran. Ada beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran kegiatan kuliah kerja lapangan daring memilih tema, yaitu yang pertama, pola manajemen sekolah di masa pandemi COVID-19. Pemikiran pelaksanaan kuliah kerja lapangan daring bagi mahasiswa jurusan pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan di IAIN Pekalongan, yaitu yang pertama, dalam kurikulum Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah FTIK IAIN Pekalongan, bobot kuliah kerja lapangan adalah 0 SKS. Namun demikian, program ini bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa. Oleh karena itu, setiap mahasiswa yang belum melakukan kegiatan ini secara administrasi dan akademis belum diakui memenuhi kualifikasi sebagai output dan optum mahasiswa IAIN Pekalongan. Kemudian yang kedua, kompetensi utama lulusan jurusan PGMI FTIK IAIN Pekalongan adalah menjadi pendidik di sekolah madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Untuk memiliki potensi tersebut, seseorang pendidik perlu mengetahui pola manajemen yang efektif dalam mengelola suatu lembaga pendidikan, termasuk saat pandemi seperti saat ini. Kemudian yang ketiga, dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan jurusan PGMI menjadi output yang capable atau profesional dan marketable, jurusan PGMI telah memilih beberapa tempat untuk dipandang representatif, yakni yang pertama Jogja Grand School Sleman Yogyakarta, dan yang kedua SD Islam Al-Ikhlas Cilandak Jakarta Selatan. Kemudian poin yang kedua yaitu eksistensi kegiatan kuliah kerja lapangan daring bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan. Kegiatan kuliah kerja lapangan tentang ketarbiyahan atau pendidikan bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah memiliki dasar pemikiran yang menjadi acuan eksistensi kegiatan tersebut. Adapun dasar pemikirannya adalah yang pertama, dalam kurikulum PGMI FTIK IAIN Pekalongan, bobot kuliah kerja lapangan 0 SKS. Kemudian yang kedua, kompetensi utama lulusan jurusan PGMI FTIK Pekalongan adalah menjadi pendidik di madrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, dalam rangka meningkatkan kompetensi jurusan PGMI menjadi output, capable, profesional, dan marketable. Kemudian standar dan kompetensi dasar kegiatan KKL. Standar kompetensi kegiatan kuliah kerja lapangan adalah mahasiswa mampu menelaah. Standar kompetensi kegiatan kuliah kerja lapangan adalah mahasiswa mampu menelaah secara komprehensif tentang pengelolaan pendidikan dan pembelajaran di MISD, serta menghasilkan laporan hasil kuliah kerja lapangan yang memenuhi syarat perkuliahan terkait atas kegiatan yang diselenggarakan oleh jurusan PGMI IAIN Pekalongan. Adapun kompetensi dasar yang hendak dicapai oleh mahasiswa peserta kuliah kerja lapangan adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengurai tentang manajemen pengelolaan kurikulum dan program pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa dapat menemukan metode manajemen tenaga pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengungkap manajemen kesiswaan. Yang keempat, mahasiswa dapat menelaah hal-hal terkait manajemen keuangan dan pembiayaan. Yang kelima, mahasiswa dapat menggali potensi manajemen sarana dan prasarana.
Dan yang keenam, mahasiswa dapat memahami urgensi hubungan manajemen sekolah dengan masyarakat. Yang ketujuh, mahasiswa dapat mengetahui dan menemukan berbagai pendidikan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran di SDMI. Mahasiswa dapat memahami penggunaan sebagai model, media, dan evaluasi pembelajaran di MISD. Kemudian mahasiswa dapat mempresentasikan hasil kuliah kerja lapangan di hadapan pembimbing. Dan yang ke-10, mahasiswa dapat membuat laporan hasil KKL yang memenuhi persyaratan perkuliahan terkait yang diselenggarakan oleh jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pekalongan. Kemudian pokok-pokok pemikiran manajemen pendidikan. Yang pertama, pengertian dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan pada umumnya diartikan sebagai proses perencanaan, mengorganisasi, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari manus yang artinya tangan dan eger yang artinya berarti melakukan. Jika digabung menjadi manajer yang bermakna mengenai suatu, mengatur, membuat suatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Kemudian tujuan dari manajemen pendidikan yaitu yang pertama, terwujudnya suasana belajar dalam proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, teratasinya masalah mutu pendidikan, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Poin yang selanjutnya yaitu macam-macam manajemen pendidikan. Merujuk kepada kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah Umum Kementerian Pendidikan Nasional dalam buku Panduan Manajemen Sekolah, berikut yang dapat diuraikan secara ringkas tentang bidang-bidang kegiatan pendidikan di sekolah yang mencakup. Yang pertama yaitu visi dan misi MISD. Visi misi visi merupakan impian yang jelas di masa depan. Visi ditulis sebagai kata benda yang merupakan konsep masa depan yang ideal. Visi seharusnya berisikan pernyataan singkat namun penuh makna filosofis tetapi mudah dipahami. Dan idealis tetapi dapat dicapai berdasarkan Permendiknas nomor 19 tahun 2007 visi sekolah, yaitu yang pertama, dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional. Visi dikatakan efektif jika memiliki karakteristik Depdiknas 2007 sebagai berikut. Yang pertama, jelas dan tidak membingungkan. Kemudian yang kedua, menarik dan mudah diingat, aspiratif, realistis, dan dapat dicapai. Yang keempat, selaras dengan nilai-nilai, budaya, dan cara pandangan sekolah. Kemudian berjangka waktu, singkat sebaiknya kurang dari 10 kata, inspiratif dan menantang, disepakati oleh semua dari sekolah, menyatakan dengan jelas esensi dari apa yang seharusnya dicapai sekolah, dan fleksibel dan membutuhkan kreativitas. Kemudian, misi madrasah dikembangkan dari kegiatan utama lembaga dengan memperhatikan visi yang telah ditetapkan. Dalam membuat misi, hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, misi harus mampu menggambarkan beberapa kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah. Kemudian yang kedua, statement misi harus berorientasi ke masa depan dan mampu menggambarkan sekolah pada masa yang akan datang dengan berpijak pada hal yang telah ada.
Kemudian yang ketiga, statement visi harus fokus pada pencapaian visi. Dan yang keempat, statement visi bukan merupakan sesuatu yang umum tetapi khusus berlaku untuk sekolah tertentu. Dan yang kelima yaitu statement misi merupakan statement yang singkat dan padat, tidak lebih dari 2 kalimat. Kemudian manajemen sarana dan prasarana di MISD. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan investasi, dan penghapusan serta penataan. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.